Sekarang kita bahas lebih jauh tentang kebijaksanaan hidup dari Cicero. Temanya sekarang kebijaksanaan. Tadi kan sedikit dijelaskan bahwa kebijaksanaan itu adalah tentang yang manusiawi dan tentang yang ilahiyah. Nah, sekarang lebih praktis kita lihat tips-tips apa sih untuk menyikapi hidup secara bijaksana dari seorang Cicero. Ini nanti temanya macam-macam, cuma saya klasifikasi jadi ini jenis kebijakan hidup yang direkomendasi oleh Cicero. Ya nanti ada banyak tema lain seperti di Seneca. Semoga malam hari ini kita dapat banyak wawasan baru. Nah, yang pertama kata Cicero begini. Kita tidak hanya harus mencari kebijaksanaan, tapi kita harus menikmatinya. Nah, ini penting ya untuk kita. Kita itu mungkin orang baik, insya Allah yang ikut ngaji malam hari ini dan siapapun yang mendengarkan orang-orang baik semua. Tapi coba kita refleksi sebentar. Bisakah kita menikmati kebaikan yang kita lakukan? Ya kalau itu bentuknya kebijaksanaan berarti bisa enggak sih kita menikmati kebijaksanaan kita? Menikmati itu kan berarti kita bahagia, kita senang, kita merasa nyaman, merasa enak menjalankannya. Bahkan ingin terus. Orang yang bisa menikmati itu kan ingin terus-terusan begitu. Saya ingat kalau dalam Islam ada hadis-hadis yang menggunakan redaksi halawatal iman. Halawatal iman itu manisnya iman. Orang yang level keimanannya sampai pada rasa manis. Nah, ini berarti orang yang beragama tidak hanya terpaksa atau tidak hanya karena pamrih-pamrih tertentu. Tapi karena dia merasakan indahnya, merasakan nikmatnya, merasakan enaknya. Ini penting, kalau versinya Cicero tadi, ya kita jangan hanya mencari kebijaksanaan, tapi kita bisa menikmati kebijaksanaan. Banyak orang yang melakukan kebaikan, termasuk melakukan kebajikan dan kebijaksanaan, tapi dia belum bisa menikmatinya. Sehingga kebaikan yang dia lakukan, kebijaksanaan yang dia lakukan, itu rasanya berat. Dia merasa ini semacam pengorbanan. Dia merasa ini semacam perjuangan berat. Misalnya kita membantu orang, terus wah ini membantu, ini rasanya berat sekali. Sebenarnya eman saya itu masih butuh, tapi kalau tidak bantu gimana? Ini kan ada beratnya. Beda dengan orang yang bisa menikmati. Setelah berbagi justru kita merasa lega, merasa senang, merasa gembira. Ini namanya bisa menikmati. Kebijaksanaan juga begitu. Kalau kita tidak sampai pada level menikmati kebijaksanaan, ya kita akan sangat berat mencari dan menghidupkan kebijaksanaan itu. Mungkin kita merasa bahwa hidup kita ini rasanya kok ndak ada santainya, disuruh ini, disuruh itu, melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Kapan waktu saya menikmati diri saya sendiri? Kapan aku senang-senang sendiri? Padahal kalau dia kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tadi nyampe ke level kenikmatan, ya kenikmatannya, santainya, istirahatnya, gembiranya justru pada saat melakukan kebaikan itu. Jadi bukan, wah saya sudah melakukan kebaikan, sekarang saatnya istirahat, seneng-seneng. Loh, kalau orang nyampe kebaikannya di level menikmati, seneng-senengnya tadi pada waktu menjalankan kebaikan itu. Jadi dia tidak butuh lagi nambah-nambah waktu untuk seneng-seneng. Kalau masih butuh banyak waktu untuk seneng-seneng, jangan-jangan, ya ini tidak nuduh. Jangan-jangan itu kan bisa ya, bisa enggak. Jangan-jangan kebaikan yang kita lakukan levelnya masih level terpaksa atau tuntutan kewajiban atau kebutuhan. Nah, ini penting kita refleksi, introspeksi. Aku sudah bisa apa belum
menikmati kebijaksanaan, menikmati kebaikan. Biar tidak berat rasanya. Nah, itu pelajaran pertama tentang kebijaksanaan. Pelajaran kedua, ini ada satu kalimat pendek yang terkenal sekali dari Cicero, yaitu Dum spiro spero. Artinya, saat aku bernafas, aku berharap. Kata-kata saat aku bernafas, aku berharap ini menyemangati kita. Sebenarnya selama kita masih bernafas, masih hidup, kesempatan kita, harapan kita tetap masih ada. Jangan putus asa. Seburuk apapun situasinya, sepahit apapun situasinya, dum spiro spero. Selama aku masih bernafas, aku masih berharap. Masih ada harapan, tidak usah khawatir. Ya sudah, kalau sudah mati Pak, ya sudah mati ya, innalillahi. Kembali ke Allah, ke ranah yang lebih tinggi yang hanya Allah yang tahu. Jadi, mari kita tidak kehilangan harapan, tidak putus asa. Saya membaca hari-hari ini banyak sekali kalimat-kalimat keputusasaan. Kalimat-kalimat merasa bahwa kebahagiaan itu sudah selesai, tidak mungkin hadir lagi. Dum spiro spero. Selama nafas kita masih ada, harapan semoga tetap hidup. Itu rumus yang terkenal sekali dari Cicero. Ada lagi kalimat yang terkenal sekali, kebijaksanaannya Cicero, non nobis solum nati sumus. Artinya, kita dilahirkan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Nah, quotes ini artinya ya kebijaksanaan hidup kita harusnya sadar bahwa kita ini hidup tidak untuk diri kita sendiri. Ada banyak amanah, ada banyak tugas yang harus kita lakukan. Yang itu tidak hanya untuk kepentingan kita, tapi juga di situ masuk kepentingan sesama, bahkan juga kepentingan semesta. Maka kita jangan egois. Kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan oleh Tuhan pada kita itu sebenarnya tidak untuk kita nikmati sendiri, tapi di balik itu ada titipan untuk ngajak-ngajak yang lain berbagi kenikmatan dengan yang lain. Non nobis solum nati sumus. Kita dilahirkan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Ini teman-teman menangkapnya mesti mudah ya, karena kita ini makhluk sosial yang hakikatnya tidak bisa hidup sendirian, selalu membutuhkan orang lain, dan orang lain juga membutuhkan kita. Maka jangan egois, mikir diri sendiri, dan juga jangan terlalu altruistik, mikir orang lain saja, dirinya dilupakan. Ya dua-duanya dipikir, diri kita ya orang lain. Karena kita dilahirkan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kemudian ada lagi esse quam videri. Nah, ini juga dari bahasa Latin. Artinya menjadi tidak terlihat atau tidak hanya terlihat. Ini maksudnya menjadi tidak hanya terlihat itu, yuk dalam hidup ini mari melakukan kebaikan, mari memperbaiki diri, mari meningkatkan kualitas diri kita, hidup kita. Tidak harus peduli apakah orang lain tahu atau tidak. Apakah orang lain mengakui atau tidak. Jangan sebaliknya. Terlihat saja tapi tidak ada perubahan apa-apa. Hari ini kita menyebutnya pencitraan. Ini kebalikannya. Kalau tadi menjadi tetapi tidak terlihat, ada yang terlihat tapi tidak menjadi. Kelihatannya kok
bagus, kelihatannya kok indah, kelihatannya kok mengesankan, tapi ternyata sama saja dengan dulu. Nah, itu berarti terlihat tapi tidak menjadi. Hidup kita rumusnya harus dibalik. Mari kita jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik terus-menerus, meskipun orang tidak tahu, meskipun orang tidak melihat, meskipun orang tidak mengakui, meskipun orang tidak peduli dengan situasi kita. Nah, jadi ini beberapa kalimat-kalimat pendek kebijaksanaan yang populer sekali dari Cicero, yaitu saat aku bernafas, aku berharap. Kita dilahirkan tidak hanya untuk menjadi diri sendiri, dan mari kita menjadi, tidak hanya terlihat. Baik, kita lanjutkan ya pelajaran kebijaksanaan yang lain. Satu ketika Cicero berkata begini, aku mengkritik dengan berkarya, bukan dengan menemukan kesalahan. I criticize by creation, not by finding fault. Ini mungkin menarik ya, pelajaran cara mengkritik yang elegan. Versinya Cicero. Kata Cicero, kalau aku ngeritik dengan karya, tidak dengan nuding-nuding mencari kesalahan orang. Jadi ini semacam teori fastabiqul khairat. Untuk menunjukkan bahwa ada yang keliru dalam orang lain, kita lakukan kebaikan yang sebaliknya. Sehingga nanti orang lain sadar bahwa, oh yang tadi keliru, yang benar yang ini. Nah, itu mengkritiknya dengan karya, menciptakan sesuatu, bukan dengan menemukan kesalahan orang lain. Biarlah bahkan nanti yang salah itu juga belajar dari kebenaran, kebaikan yang kita lakukan. Jadi orang terus sadar sendiri, oh ternyata aku salah, lebih bagus yang itu loh, lebih baik yang itu loh. Nah, meskipun yang itu tidak nuding-nuding kesalahan kita, tidak nunjuk-nunjuk kesalahan kita, tapi kita yang salah sadar sendiri begitu mendengarkan dia atau melihat dia. Melihat karyanya, mendengarkan karyanya. Aku mengkritik dengan berkarya, bukan dengan menemukan kesalahan. Kalau hari ini kan kita sebaliknya, banyak orang yang saling nuding, tapi tidak produktif. Salah menyalahkan terus. Dan tidak ada apa-apa, tidak ada kontribusi apa-apa, tidak ada produksi apa-apa. Isinya saling nuding, saling nyalahin terus. Nah, itu namanya bukan mengkritik dengan karya, tapi mengkritik dengan nuding. Ya mungkin pada akhirnya ditemukan kebenaran, tapi biasanya muncul efek-efek samping. Mungkin kehilangan teman, mungkin persatuan yang pecah, dan lain sebagainya. Tapi saling belajar dengan masing-masing berkarya, itu akan lebih produktif. Nah, ini yang saya pahami dari kalimatnya Cicero, aku mengkritik dengan karya, bukan dengan menemukan kesalahan. Ini juga menurut saya sejenis kebijaksanaan, karena kadang-kadang kita itu kalau mengingatkan orang lain dengan cara tunjuk langsung, hasilnya orangnya sakit hati, akhirnya muncul gengsinya, dia malah tidak mau berubah. Problem lama tidak selesai, problem baru muncul, kita kehilangan teman, kita berhadapan dengan masalah baru, mungkin orangnya terus jadi tersinggung, lapor polisi, kita dilaporkan pencemaran nama baik, wassalam sudah. Tambah tidak karu-karuan masalahnya. Maka mungkin tips dan petunjuk dari Cicero ini penting. Aku mengkritik dengan karya. Berkaryalah dengan cara lebih berkualitas yang bisa menampakkan mungkin karya yang lain yang ada salah-salahnya. Sehingga orang nanti sadar sendiri bahwa, oh ini lebih baik. Oh cara berpikir ini lebih benar. Oh pandangan semacam ini lebih bertanggung jawab. Itu lebih enak daripada kita nabrak langsung gagasan orang yang berbeda.